bagaimana kita mengenali hati orang? Dengar apa yang keluar dari mulutnya. Tadi firman Tuhan bilang, ucapan mulut meluapnya dari hati. Kalau kita mau kenali hati orang, tadi yang pertama kita lihat buah hidupnya, yang kedua kita dengar apa yang keluar dari mulutnya. Makanya waktu kita PDKT atau dating, kita harus ngobrol. Jangan celamitan, cem-ceman, dan sebagainya ya. Pakai waktu dating itu buat ngobrol. Waktu PDKT itu ngobrol lah, bertanyalah, galilah gitu loh. Matius 12 ayat 35 tadi kita sudah baca, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya, bicara dari hatinya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari hati yang jahat. Jadi kita bisa tahu hatinya lewat perkataan mulutnya. Pertama, apakah perkataannya kotor? Kak Heni yakin kalau perkataannya kotor berarti hati dan pikirannya kotor juga. Apakah perkataannya kasar dan pahit? Berarti hatinya sakit, hatinya pahit. Nah biasanya kayak gini ngomongnya selalu gak enak, nyakitin mulu ya. Apakah dia suka menghakimi orang lain? Waduh, yang kayak gini merasa diri benar. Apakah dia suka ngomongin orang, suka gosipin orang? Wah kalau kayak gini tukang gosip berarti ya. Jangan duduk dengan pencemooh kata firman Tuhan. Apakah dia suka memuji diri sendiri, bermulut besar? Yang kayak gini kita tahu berarti dia tinggi hati. Nah orang yang mulutnya besar biasanya karyanya kecil. Orang yang mulutnya kotor, tadi kayak ini bilang, pikiran dan hatinya kotor. Kolose 3:8, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kita harus ingat bahwa perkataan adalah taburan bagi masa depan. Masa depan kita ditentukan dari apa yang keluar dari mulut kita. Amsal 18 ayat 20 bilang, perut orang dikenyangkan dari hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Ada orang tuh yang gak pintar bangun hubungan, gak pintar bangun koneksi. Nah itu agak bermasalah dalam membangun usaha ke depan gitu ya. Nah makanya perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya tuh benar ketika dia diinterview dan jawabnya tepat, dia dapat kerjaan gitu ya. Dia pintar ngelayanin customer, dia baik, dia akan dikasihi orang. Nah kalau kita mau lihat masa depan, kita harus perhatikan mulut orang. Dari perkataan seseorang akan kelihatan juga karakternya. Karena begini, orang yang baik, perkataannya selalu baik. Amsal 11 ayat 9 bilang gini, dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia. Ngeri. Tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Amsal 24 ayat 28. Jangan menjadi saksi terhadap sesamamu tanpa sebab dan menipu dengan bibirmu. Janganlah berkata, sebagaimana ia memperlakukan aku, demikianlah kuperlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Firman Tuhan berkata, janganlah balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kita mau lihat baik tidaknya hati orang, lihat bagaimana ucapannya ketika dia disakiti orang. Apakah dia bilang gini, lihat aja ntar gue balas. Dari mulut orang kita bisa tahu, aduh nih orang gawat ya. Orang-orang pembawa damai akan disebut anak-anak Allah. Kalau mereka tukang cari ribut, mereka anak siapa? Nah kalau kita ingin kenali hati orang, pastikan kita lihat buah hidupnya, kita dengarkan kata-katanya. Dari situ kita bisa tarik lurus seperti apa hatinya. Jangan mudah jatuh hati supaya kamu tidak sakit hati. Cinta yang murni itu teruji. Mari kita berdoa.